Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jumpa lagi dengan Mahardika Islamika. Pada konten kali ini kami akan mengangkat judul 10 suku Israel yang hilang dalam analisis historis. Kisah Raja Zulkarnain ke-34. Prolog. Tuhan telah menyentakkan mereka, Bani Israel, dari tanah mereka dalam murka dan kepanasan amarah dan gusarnya yang hebat, lalu melemparkan mereka ke negeri lain, seperti yang terjadi sekarang ini. Kitab Ulangan 29 ayat 28. Pada konten sebelumnya, kami telah berusaha menganalisis tentang 10 suku Israel yang hilang dalam tinjauan etnonim. Itu dianggap sebagai bukti sekunder yang pertama. Selanjutnya, pada konten kali ini, kami akan mengajukan bukti sekunder yang kedua. Juga ada sedikit analisis tentang 2 gelombang deportasi Bani Israel. Tentu saja diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Analisis historis. Ada banyak penelitian tentang sejarah 10 suku Israel yang hilang. Kami sebutkan 4 contoh yang kesimpulannya koheren. Ini cukup menarik. Pertama, tesis dari sejarawan Israel Zvi Kasdai. Dia menyatakan bahwa etnik Lesgin di Dagestan adalah keturunan dari salah satu suku Israel yang hilang. Leluhur mereka telah ditawan dan diasingkan oleh Raja Asyur Sanhedrin. Kedua, tesis dari antropolog Prancis terkenal abad ke-19, Jean-Louis Armand Quatrefages. Dia berkesimpulan bahwa etnik Lesgin memiliki akar Bani Israel kuno. Ketiga, penelitian dilakukan oleh sejarawan K.M. Kurdi pada awal abad ke-20. Dia mengungkapkan bahwa etnik Piurin atau Lesgin berasal dari bangsa Semit, terutama dari Yahudi pegunungan. Dan keempat, tesis dari sejarawan B.V. Miller. Dia melakukan penelitian terhadap etnik Lesgin dan Samur yang tinggal di desa Akhti, distrik Yuri, Dagestan. Studi itu dilakukan pada tahun 1928 Masehi. Dia menulis, mereka seperti 40 tahun yang lalu, menyimpan ingatan bahwa nenek moyang mereka adalah bangsa Yahudi. Lalu siapakah yang dimaksud dengan bangsa Yahudi pegunungan tersebut? Sejarah bangsa Juhuro. Bangsa Juhuro dikenal sebagai bangsa Yahudi pegunungan atau Yahudi Kaukasus. Diyakini bahwa mereka telah mencapai kerajaan Assyria dan Media dari kerajaan Israel sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Selanjutnya mereka bermigrasi ke arah timur, lalu menetap di daerah pegunungan Kaukasus. Mereka memiliki tradisi lisan diturunkan dari generasi ke generasi, bahwa nenek moyang mereka adalah keturunan dari 10 suku Israel yang hilang. Mereka dipaksa keluar dari tanah air mereka sendiri, kerajaan Israel Utara. Akhirnya pada tahun 722 sebelum Masehi, Raja Sargon II mengasingkan mereka ke wilayah kekaisaran Neo-Assyria. Selanjutnya mereka dimukimkan di kota Nineveh, Babel, Elam, Fars, Ekbatana, dan kota-kota di Media lainnya. Lalu pada periode berikutnya sekitar 19.000 orang dari Bani Israel itu dibuang lagi ke pegunungan Kaukasus. Validasi oleh 3 sejarawan. Para peneliti telah melakukan penyelidikan ilmiah terhadap hipotesis di atas. Mereka berasal dari multidisiplin ilmu. Itu meliputi bidang sejarah, arkeologi, dan bahasa. Selanjutnya kami akan menukilkan 3 tesis mereka sebagai berikut. Pertama, menurut arkeolog dan ahli bahasa Rusia Vsevolod Miller, dia percaya bahwa populasi Yahudi Kaukasus jumlahnya cukup besar.
Sebelumnya mereka menetap di Aturpatakan, wilayah kerajaan Media. Namun saat ini dikenal dengan nama Azerbaijan. Mereka mempertahankan tradisi Semitik kuno yang mencolok. Kedua, beberapa sejarawan lainnya juga percaya bahwa bangsa Juhuro merupakan keturunan dari 10 suku Israel yang dimukimkan di Kaukasus oleh penguasa Media. Ketiga, keterangan dari sejarawan Al-Mas'udi. Dia menyatakan bahwa Bani Umayyah menaklukkan Albania Kaukasus, yaitu Dagestan modern, pada abad ke-8 Masehi. Lalu mereka menemukan sejumlah besar orang Yahudi atau Bani Israel di sana. Dan sejarawan Ibnu Haukal juga memberikan informasi yang sama. Demikian pula keterangan dari kitab Derben Nameh atau Sejarah Derben Persia. Deportasi gelombang pertama. Sejarah 10 suku Israel yang ditawan dan dibuang oleh Raja Asyur terjadi sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Peristiwa itu juga tercatat dalam Alkitab, di antaranya pada kitab 2 Raja-Raja 17 ayat 6. Redaksinya sebagai berikut. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Pada awalnya, 10 suku Israel itu bertolak dari kerajaan Israel Utara yang ibu kotanya di kota Samaria. Lalu mereka bergerak menuju ke kerajaan Assyria itu sendiri, yakni ke daerah Halah, Habor, dan Medes. Daerah Halah maksudnya ialah kota Nineveh, ibu kota kerajaan Assyria, dan lokasinya berdekatan dengan kota Mosul, Irak modern. Sementara itu Habor ialah nama sungai Kabur. Itu merupakan anak sungai terbesar di hulu sungai Efrat. Sekarang kawasan itu menjadi 3 kota metropolitan, yakni kota Ra'as al-Ain, Al-Hasakah, dan Busairah. Dan secara geografis, daerah itu berada di timur Laut Suriah modern. Sedangkan Madai atau Medes artinya kerajaan Media. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, negeri itu merupakan subjek atau koloni dari Kekaisaran Neo-Assyria. Lalu berapa lama 10 suku Israel itu bermukim di wilayah Kekaisaran Neo-Assyria? Lamanya Bani Israel di Neo-Assyria. Kami akan menjawab pertanyaan di atas dengan melakukan analisis sederhana. Para sejarawan memperkirakan bahwa 10 suku Israel itu mulai menetap di wilayah Kekaisaran Neo-Assyria dan koloninya sejak tahun 722 sebelum Masehi. Namun pada tahun 612 sebelum Masehi, Kekaisaran itu runtuh. Hal itu karena pada tahun 614 sebelum Masehi, kerajaan Media bersekutu dengan kerajaan Neo-Babilonia. Lalu mereka merebut dan menjarah kota Asyur, pusat upacara keagamaan Kekaisaran Neo-Assyria. Selanjutnya pada tahun 612 sebelum Masehi, mereka berhasil menyerang dan meruntuhkan kota Nineveh, ibu kota pemerintahan Kekaisaran Neo-Assyria. Dengan demikian, 10 suku Israel itu sudah menetap di wilayah Neo-Assyria selama 110 tahun. Lalu bagaimana kisah mereka selanjutnya? Deportasi gelombang kedua. Rupa-rupanya hukuman bagi 10 suku Israel itu belum usai, karena mereka kembali dideportasi untuk kedua kalinya. Mereka dipaksa bermukim di Arzaret, yakni wilayah kekuasaan Kekaisaran Media yang paling utara. Wilayah itu berada di pegunungan Kaukasus, tepatnya di Ngarai Daryal, dan secara geografis terletak di antara Laut Hitam dan Laut Kaspia.
Tafsir Alkitab versi King James percaya bahwa deportasi gelombang kedua memaksa Bani Israel untuk menetap di Arzaret atau Arsaret. Itu adalah tanah tempat 10 suku Israel dideportasi. Negeri itu disebut sebagai tanah lain atau negeri asing. Untuk mencapai lokasi tersebut membutuhkan waktu tempuh selama 1,5 tahun atau 548 hari dengan berjalan kaki. Dan diketahui pula bahwa titik tolak pemberangkatan dari Habor atau Halah, yakni di tepi hulu sungai Efrat. Tafsir ini berusaha untuk menjawab kata Ibrani Eretz Acheret pada kitab Ulangan 29 ayat 28. Penafsiran di atas didukung oleh para sejarawan. Salah satunya ialah Pen Yukov. Dia menyatakan bahwa orang Yahudi Kaukasia dapat dianggap sebagai keturunan orang Kasdim atau Babel awal, yang aslinya tinggal di hulu sungai Efrat dan di sekitar Danau Van. Tetapi di kemudian hari mereka bercampur baur dengan penduduk asli. Dan seiring waktu, mayoritas dari Bani Israel ini meninggalkan Yudaisme dan memeluk agama Islam. Geopolitik media di Kaukasus. Sebagian sejarawan percaya bahwa 10 suku Israel dimukimkan di pegunungan Kaukasus oleh penguasa Kekaisaran Media. Mereka direkrut sebagai pasukan penjaga perbatasan. Oleh karena itu, mereka terpaksa harus melawan serbuan kaum nomaden dari Stepa Utara, yakni bangsa barbar Skythia dari Stepa Pontik Kaspia. Para agresor dan perampok itulah yang dimaksud dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Kesimpulan. Dari analisis singkat di atas, kami dapat menarik 9 kesimpulan sebagai berikut. 1. Berdasarkan tinjauan historis, terbukti bahwa 7 etnik di Kaukasus Utara yang secara genetik memiliki haplogrup YDNAJ1 atau JM267 ialah keturunan dari 10 suku Israel yang hilang. 2. Secara kolektif, 10 suku Israel yang durhaka itu harus menanggung hukuman berat berupa 2 gelombang deportasi. 3. Deportasi gelombang pertama terhadap 10 suku Israel itu terjadi pada tahun 722 sebelum Masehi oleh Raja Sargon II dari Kekaisaran Neo-Asiria. Mereka dimukimkan secara paksa di wilayah Habor, Halah, dan kota-kota di Media. 4. Sedangkan deportasi gelombang kedua terhadap kaum durhaka yang dimurkai oleh Allah SWT itu dilakukan atas dekrit penguasa dari Kekaisaran Media. Mereka diasingkan ke negeri Arzaret yang berada di pegunungan Kaukasus. 5. Dalam perspektif geopolitik, sebenarnya para pemuda Bani Israel yang sehat dan gagah berani itu direkrut sebagai pasukan penjaga perbatasan di wilayah paling utara negara Media, terutama di daerah rawan agresi dan penjarahan yang melalui celah sempit Ngarai Darial. 6. Secara umum, 10 suku Israel di pegunungan Kaukasus tersebut merupakan musuh bagi kaum Ya'juj dan Ma'juj. Jadi mereka bukanlah bangsa nomaden Skythia, bukan pula bangsa biadab Cimeria, dan pastinya mereka juga bukan bangsa barbar Alans dan Khazars. 7. Pada masa selanjutnya, 10 suku Israel yang bermukim di pegunungan Kaukasus itu terkenal sebagai bangsa Juhuro, artinya Yahudi pegunungan, alias Yahudi Kaukasus. 8. Ratusan tahun kemudian, keturunan dari 10 suku Israel itu melahirkan bangsa pribumi Kaukasus Utara yang tersebar di negara Dagestan, Chechnya, dan Ingushetia modern.
lalu sisanya berada di bagian utara negara Azerbaijan modern. 9. Saat ini sebagian besar keturunan dari 10 suku Israel yang hilang itu telah mengkonversi agamanya dari Yudaisme menjadi kaum muslim yang soleh dan revolusioner. Kemudian terkenal sebagai bangsa Nakho-Dagestani. Mereka terdiri dari 7 etnis utama, yaitu Kubachi, Kaitak atau Kaidak, Dargin, Afar, Lezgin, Chechen atau Kistin, dan etnis Ingus atau Anguste. Epilog. Pada konten berikutnya, kami akan menganalisis satu bukti sekunder lainnya dengan pendekatan linguistik, insya Allah. Hal itu bertujuan sebagai argumen pamungkas yang turut mendukung tesis kami sebelumnya, yakni 7 etnis di Kaukasus Utara berasal dari 10 suku Israel yang hilang. Selain itu, juga mendukung hipotesis kami bahwa pada masa Raja Zulkarnain, sebagian 10 suku Israel yang hilang itu dimukimkan di Ngarai Daryal yang berada di antara 2 gunung. Akhirnya kami semakin percaya bahwa analisis di atas dapat menjadi parameter ketiga untuk menguji hipotesis yang kami ajukan. Wallahu a'lam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.